Inilah pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap guncang Piala AFF dan Piala FIFA Series. Timnas Indonesia bertambah amunisi baru, dikonfirmasi siap perkuat Timnas Indonesia. Nah, jadi ini adalah kesempatan Timnas Indonesia untuk meraih juara. Tonton sampai habis ya, agar bapak-bapak ataupun emak-emak, adik-adik paham sama isi videonya. Jangan lupa subscribe juga ya, yang baru bergabung di channel News Timnas ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan hari ini. Berita Timnas terbaru hari ini. Era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman telah dimulai dengan target yang sangat jelas, Piala Dunia 2030. Namun, Hartman menegaskan, perjalanan menuju ke sana tidak hanya bergantung pada bakat pemain di lapangan semata. Ada elemen penting di luar teknis yang menurut Hartman harus dipenuhi oleh semua pihak jika Indonesia benar-benar ingin bersaing di level tertinggi dunia. John Hartman saat ini masih memantau Super League 2025-2026 untuk menentukan komposisi terbaik di Timnas Indonesia. Tentunya, semua pemain memiliki peluang untuk bisa dilirik dengan syarat harus menunjukkan kemampuannya di lapangan. Terdekat, ada FIFA Series dan ASEAN Cup 2026 yang jadi misi utama skuad Garuda. Hartman menjelaskan, proses menuju Piala Dunia akan memakan waktu yang panjang. Dia harus menemukan komposisi terbaik dan membawa timnas terus berkembang. Perjalanan tentu tidak akan mudah, dan rintangan di depan mata sudah menunggu. Saya sampaikan jika kita baru akan memulai perjalanan yang panjang dengan tujuan utama bersama. Kita memiliki proses jangka panjang bersama untuk memenuhi syarat di tahun 2030 nanti, kata John Hartman melansir laman Bali United, Rabu, 28/1/2026. Sejak pertama tiba, pelatih berusia 50 tahun ini menyadari Indonesia memiliki potensi besar, termasuk dukungan luar biasa dari supporter yang memberikan energi tersendiri. Ini membuat pemain bisa menunjukkan aksi terbaiknya dan tampil dengan percaya diri. Hartman berharap bisa mendapatkan kepercayaan dari supporter agar bisa fokus bekerja dan terus mendapatkan dukungan. Kita adalah bagian dari cerita untuk negara ini. Saya berjuang bersama tim di ruang ganti dan lapangan, sementara kalian sebagai supporter akan mendukung di belakang kami. Semuanya pun memiliki kontribusi yang sama untuk negara Indonesia, terangnya. Selain pemain yang memiliki potensi, fasilitas di klub juga akan berpengaruh langsung ke timnas. Hartman cukup kagum dengan fasilitas latihan milik Bali United saat berkunjung. Menurut Hartman, ini akan berpengaruh besar kepada pemain muda yang saat ini sedang berkembang. Dari timnas berharap hal tersebut bisa melahirkan pemain-pemain berkualitas dan nanti akan bisa memberikan dampak di timnas. Saya pikir dengan memiliki tempat latihan yang bagus ini akan memudahkan dalam pengembangan pemain muda. Sebab inti dari pengembangan pemain itu sendiri, selain bakat, adalah dukungan berupa fasilitas latihan yang baik, tutup Hartman. Terpisah, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menilai John Hartman memiliki kapasitas membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Hartman yang saat ini tengah memantau penuh tim-tim di Super League 2025-2026, sebelumnya juga sempat berkunjung ke sesi latihan Persija. Mauricio menjelaskan, dia sempat berbincang langsung dengan Hartman. Menurutnya, juru taktik timnas tersebut memberikan respon positif setelah melihat sesi latihan Macan Kemayoran. Bahkan, mereka mendapatkan pujian dan ini adalah respon yang cukup positif. Dia, John Hartman, memuji tim kami. Dia memang memiliki ide untuk mengunjungi klub-klub, kami sempat berbincang singkat, kata Mauricio Souza, dilansir dari laman Persija, Rabu, 28/1/2026. Pelatih asal Brasil ini melanjutkan, memimpin timnas tentu bukan tugas yang mudah. Agenda berkunjung ke klub-klub jadi sarana yang tepat agar pelatih memiliki hubungan yang baik. Perlu hubungan yang harmonis, karena kedua pihak saling menentukan arah timnas di masa depan. Saya mengucapkan selamat atas tantangan yang dia ambil.
Saya sangat menyukai inisiatifnya untuk mengunjungi klub dan berbicara dengan pelatih. Terkait harapan, Mauricio optimis mantan pelatih timnas Kanada tersebut bisa memberikan prestasi terbaik untuk timnas, salah satunya dengan mengantar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Kompetisi Super League Indonesia semakin berwarna dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia. Musim ini, perhatian publik tertuju pada dua nama anyar, Dion Marks dan Shane Patinama, yang sama-sama memilih melanjutkan karir di tanah air. Masuknya kedua pemain tersebut menambah panjang daftar pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini aktif bermain di liga lokal. Berikut rangkuman 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang tengah berkiprah di Super League. Dion Marks menjadi salah satu rekrutan anyar yang mencuri perhatian. Pemain berdarah Belanda ini merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia U20 pada 2024 dan melanjutkan kiprahnya bersama U25 sejak 2025. Dion resmi memperkuat Persiban dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun dan dapat bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Gelandang berpengalaman Tom Haye telah menjalani setengah musim bersama Persib Bandung. Sebelum berlabuh ke Bandung, ia sempat memperkuat Almera City pada musim 2024-2025. Perannya cukup vital dalam menjaga keseimbangan lini tengah Maung Bandung. Masih berseragam Persiban, Eliano Rangers didatangkan sejak awal musim untuk menambah kedalaman skuad di kompetisi domestik maupun AFC Champions League 2. Hingga kini, pemain kelahiran Belanda tersebut telah mencatatkan 29 pertandingan, namun belum menyumbangkan gol atau assist. Sebagai pengingat, FIFA sempat menjatuhkan sanksi kepada timnas Malaysia karena memainkan 7 pemain ilegal. Pemain yang dimaksud adalah Gabriel Palmero, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiro, John Irazabal, dan Hector Alexander Hevel Serrano. FIFA menjelaskan bahwa FAM telah menggunakan dokumen yang dipalsukan agar para pemain naturalisasi di atas bisa bermain. Sebagai informasi, ketujuh pemain tersebut sempat tampil mengesankan saat Vietnam menumbangkan Vietnam dengan skor telak 4-0 pada bulan Juni 2025. Ini merupakan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 Arab Saudi. Akibat masalah ini, FIFA mendenda FAM sebesar CHF 350.000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Pemain yang terlibat didenda sebesar CHF 2.000 atau sekitar 41 juta rupiah per orang. Tak sampai di situ, para pemain juga disanksi larangan beraktivitas di seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola selama 12 bulan. Pihak FAM lalu mencoba berbagai cara untuk memberikan pembelaan. Salah satunya adalah dengan meneruskan kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Hasilnya pun cukup positif. KSS mengabulkan permohonan penundaan eksekusi hukuman yang dijatuhkan oleh FIFA. Hal ini membuat sebanyak 7 pemain berhak kembali bermain untuk klubnya. FAM ingin memberitahukan bahwa KSS telah mengabulkan permohonan penundaan eksekusi yang diajukan oleh 7 pemain nasional yaitu Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiro, John Irazabal, dan Hector Alexander Hevel Serrano. Keputusan ini berarti bahwa larangan 12 bulan dari semua aktivitas sepak bola yang dijatuhkan FIFA kepada 7 pemain Harimau Malaysia tersebut disuspensi sementara. Mereka diizinkan untuk melanjutkan karir dan berpartisipasi dalam aktivitas apapun terkait sepak bola hingga keputusan akhir banding di KSS dibuat. Sambungnya. Saya berjanji Peran Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama saudara. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari 2 pemain ini. Tidak sesuai harapan masing-masing, ya kita boleh mengkritik bukan nyinyirin, bukan ngebully. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, dijadwalkan akan bertolak ke Eropa dalam waktu dekat. Agenda ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda.
Rencana keberangkatan Hartman dibenarkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meski demikian, PSSI belum mengungkap secara detail negara-negara yang akan menjadi tujuan pelatih asal Inggris tersebut selama lawatan di Eropa. Sejumlah pemain timnas Indonesia saat ini memang tengah berkarier di kompetisi Eropa. Nama-nama seperti Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, Joey Pelupesi, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, hingga Ole Romeni masuk dalam daftar pemain yang terus dipantau tim pelatih. Namun, agenda Hartman tak sebatas memantau pemain yang sudah memperkuat timnas. Ia juga akan mencari potensi baru dari pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi dan menambah kedalaman skuad Garuda. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang timnas Indonesia dalam membangun tim yang kompetitif dengan memaksimalkan potensi pemain diaspora yang telah terbiasa tampil di level sepak bola Eropa. John Hartman mulai sibuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam 2 hari terakhir, ex-pelatih timnas Kanada itu sudah memantau secara langsung 2 pertandingan di BRI Super League 2025-2026. John Hartman hadir langsung saat Persija Jakarta menjamu Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 23/1/2026 malam. Sehari kemudian, John Hartman sudah terlihat berada di markas Persita, Indomilk Arena. Hartman menyaksikan secara langsung saat pendekar Cisadane bermain imbang 1-1 saat melawan Bayangkara FC. Saya pikir saya perlu menyaksikan beberapa laga lain sebelum memberikan opini mengenai liga. Namun, apa yang saya lakukan di sini adalah melihat pemain sebanyak yang saya bisa. Ujar John Hartman kepada awak media di Indomilk Arena, Sabtu, 24/1/2026 sore WIB. John Hartman kemudian mengungkapkan komentar menarik. Ia merasa penting bagi pelatih untuk hadir langsung memantau liga. John Hartman ingin memberikan pesan kepada pemain bahwa pelatih timnas Indonesia hadir langsung untuk memantau. Ia juga menegaskan akan terus memantau pemain di BRI Super League untuk 2-3 bulan ke depan. Saya pikir itu adalah peran penting bagi sebuah pelatih, di mana Anda terlihat dan para pemain tahu bahwa Anda di sana. Untuk saya menyaksikan pemain Indonesia sebanyak yang saya bisa untuk 2-3 bulan ke depan, jelas Hartman. John Hartman merasa saat ini timnas Indonesia membutuhkan kolam talenta yang besar. Sebab, 2026 merupakan tahun yang padat bagi tim Garuda. Kami punya tahun yang sibuk kali ini. Kami ada FIFA Series pada Maret nanti, lalu Hyundai Cup. Dan saya pikir kami butuh skuad yang besar musim ini, ujarnya. Jadi penting untuk melihat semua pemain yang tampil di domestik. Sejauh ini awalan yang bagus, 2 laga yang menarik. Saya menikmati tempo, atmosfer, stadionnya. Saya berharap bisa menyaksikan beberapa laga lagi sebelum pergi ke Eropa. Tandas pelatih yang berusia 50 tahun itu. Dalam waktu dekat ini, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, akan terbang ke Eropa. Tujuannya, untuk memantau pemain-pemain diaspora baru yang bisa membela timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membenarkan John Hartman akan terbang ke Eropa. Meski begitu, ia tidak bisa menyampaikan negara mana saja yang akan dikunjungi oleh pelatih asal Inggris tersebut. Terdapat beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Sebut saja Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, Joey Pelupesi, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, hingga Ole Romeni, masuk dalam daftar pemain yang terus dipantau tim pelatih. Selain melihat pemain-pemain timnas Indonesia, John Hartman akan mencari beberapa penggawa baru. Pemain-pemain keturunan itu akan dipantau langsung oleh John Hartman demi memperkuat timnas Indonesia. Arya mengatakan bahwa John Hartman sudah memegang data pemain keturunan di Eropa yang akan ia pantau. Data tersebut didapatkan hasil pencarian oleh Direktur Teknis PSSI, Alexander Zuyers. Sudah. John Hartman akan ke Eropa dan dia sudah mengantongi data pemain.
Arya menambahkan, peran Alexander Zuyr sangat memberikan dampak positif dalam proses pencarian pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Pemantauan kini dilakukan dengan berbasis data dan rekomendasi teknis. Ia menegaskan bahwa mekanisme ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya, saat PSSI belum memiliki direktur teknis. PSSI lebih banyak mengandalkan orang dekat yang tinggal di Eropa untuk mencari pemain keturunan. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman resmi dimulai dengan standar yang tak main-main. Pelatih asal Inggris yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia ini langsung menetapkan target ambisius, membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia 2030. Namun, untuk mencapai mimpi besar tersebut, Hartman memberikan syarat mutlak. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia harus dihuni oleh pemain kategori level 1 dan level 2, yakni mereka yang merumput di 5 liga top Eropa atau kompetisi dengan intensitas serupa. Fokus bergeser dari Pascal Struijk ke Luke Vickery. Di tengah isu pertahanan yang melibatkan nama-nama besar seperti Pascal Struijk, Leeds United, dan Jensen Silt, VfL Wolfsburg, fokus PSSI kini dikabarkan mulai bergeser ke sektor penyerangan. Pasalnya, Struijk hingga kini masih menunjukkan gelagat belum tertarik berseragam merah putih. Sebagai gantinya, muncul nama Luke Vickery, winger lincah milik MacArthur FC, Liga Australia, yang dinilai sebagai target paling realistis dan sesuai dengan skema permainan Hartman. Klon Ole Romagney yang punya darah Medan. Pengamat sepak bola senior, Bung Harpa, mengungkapkan bahwa Vickery bukan sekedar rumor. Pemain yang berposisi sebagai forward right ini disebut memiliki kemiripan gaya main dengan Ole Romagney, namun dengan keunggulan fisik yang lebih kokoh. Ini pemain punya clinical finish yang bagus, usianya masih sangat muda, dan physical strength-nya oke. Hampir pasti, dia masuk dalam radar 60 pemain yang dipantau John Hartman, ungkap Bung Harpa. Secara administratif, Luke Vickery adalah kandidat emas. Ia memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya yang lahir di Medan. Menariknya, Vickery bukan orang asing dengan atmosfer sepak bola tanah air, mengingat ia pernah membela Australia U19 di Piala AFF U19 2024 yang digelar di Surabaya. Misi besar di tahun 2026. Dengan agenda padat sepanjang 2026, mulai dari FIFA Series hingga Piala AFF, Hartman membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni. Luke Vickery, dengan catatan 2 gol dan 2 assist di Liga Australia musim ini, dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk mempertajam lini depan. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Akankah Luke Vickery menjadi pemain naturalisasi perdana di era John Hartman? Publik sepak bola nasional tentu menanti kejutan ini, demi melihat Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Persib Bandung resmi mengamankan jasa bek naturalisasi timnas U23 Indonesia, Dion Marks. Perekrutan Dion Marks bukan kabar yang disangka banyak pihak, termasuk supporter setia Persib sendiri. Pasalnya, Persib sempat diisukan merekrut beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya. Sebelumnya, ada Joey Pelupesi dan Martin Paes yang pernah melintas di rumor transfer paruh kedua Super League 2025-2026. Sayang, cuma Dion Marks yang dilepas ke skuad timnas U23 Indonesia saat itu. Saat itu, Dion Marks dan tim Gaypens diproyeksikan untuk membela timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Selain itu, Garuda Muda juga gagal total di SEA Games 2025. Bek muda tersebut diikat Persib Bandung dengan kontrak 2,5 tahun. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengaku sosok Dion Marks direkomendasikan langsung oleh Boyan Hodak.